Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Fadli Azamzani. Saya berasal dari program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri merupakan salah satu pendiri madhab Islam. Seperti yang kita ketahui, Islam sendiri memiliki 4 madhab. Yang pertama adalah madhab Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat adalah madhab Hambali. Ya, madhab Hambali sendiri ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah riwayat hidup beliau, yang kedua ide dan pemikirannya, dan yang ketiga adalah karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, tepatnya di kota Baghdad, negara Irak. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah, 780 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah, 855 Masehi. Imam Ahmad berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna ketika beliau berumur 10 tahun. Setelah itu, ia baru memulai mempelajari hadis ketika berumur 16 tahun. Dan beliau pertama kali belajar hadis pada Abu Yusuf. Beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Ahmad masih belia. Di usia remaja, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarga. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya untuk mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Ia merupakan sosok yang berkarakter luhur, akhlak mulia, sederhana, kerakyatan, dan memiliki komitmen keislaman yang tinggi. Kecintaannya pada hadis dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Selain menjadi ahli hadis dan fikih, beliau adalah ilmuwan yang produktif. Hal ini terlihat dari beberapa karyanya yang masih dapat kita temukan hingga saat ini. Di dalam perjalanan menuntut ilmu, guru pertama Imam Ahmad bin Hanbal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadi. Beliau belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi kias dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip madhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, yaitu Haytham bin Bishr. Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Ia juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Mekkah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Kemudian beliau bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekkah. Lalu ia memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari beliau selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih, akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan fikih tersebut. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama madhab Hanafi dan Imam Syafi'i, namun Imam Ahmad memiliki arah pemikiran fikih tersendiri. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang tidak fanatik dan membuka diri. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam. Terutama setelah Imam Syafi'i wafat pada tahun 820, Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Kemudian yang selanjutnya adalah ide pemikiran dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap umat Islam. Di antaranya, beliau mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis secara rapi dan sempurna mengikutkan nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW, yang meriwayatkannya satu persatu dalam kitab musnadnya. Sifat ketelitian dan kesungguhan Imam Ahmad bin Hanbal menyelidiki hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat membersihkan hadis-hadis dari pemalsuan.
Usaha ini juga menjadikan hadis dan sunnah Rasulullah terpelihara dan terhimpun dengan sempurna. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Al-Quran merupakan sumber Islam yang fundamental yang diikuti oleh sunnah. Namun, menurutnya sebagai sunnah memiliki kedudukan yang sama kuatnya di samping itu. Dalam tafsir ayat Al-Quran, Imam Ahmad sangat mementingkan tafsir yang bersumber dari sunnah. Namun, menurutnya, as-sunnah memiliki kedudukan yang tak kalah kuatnya dengan Al-Quran. Baik, kemudian adalah karya-karya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama di sini ada kitab Al-Musnad. Ya, kitab Al-Musnad ini karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadis. Kitab ini merupakan salah satu warisan terpenting dan berharga untuk perumusan pemikiran kontemporer dan pemecahan masalah. Kitab Musnad juga merupakan salah satu referensi yang paling banyak dibaca hingga saat ini. Metode penulisan buku ini didasarkan pada nama-nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, mempertimbangkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua ada seperti kitab At-Tafsir, tapi seperti yang dikatakan Az-Zahabi mengatakan kitab ini telah hilang. Kemudian yang ketiga ada kitab An-Nasih wal Mansukh, yang keempat ada kitab At-Tarikh, yang kelima ada kitab Hadis Syu'bah, yang keenam ada kitab Al-Muqaddam wal Mu'akhkhar fil Quran, yang ketujuh ada kitab Jawabah Al-Quran, yang kedelapan ada kitab Al-Manasik Al-Kabir, yang kesembilan ada kitab Al-Manasik As-Saghir, dan yang terakhir ada kitab Usul As-Sunnah. Baik, berikut adalah karya-karya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua kelak sampai akhirat nanti. Sebelum saya akhiri, saya akan mengutip salah satu kata bijak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum. Karena dalam sehari seseorang hanya membutuhkan makan atau minum 1 atau 2 kali saja. Sementara ia membutuhkan ilmu setiap helaan nafas mereka. Imam Ahmad bin Hanbal. Tayyib, yumkin hadza minni. Nastaghfirukum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.